Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 045 dari kelas MBS 4B, ingin memaparkan materi tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ciri-ciri lembaga keuangan syariah berbeda dengan bank konvensional, yaitu yang pertama, keuntungan yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan, tanggungan resiko, dan pengorbanan masing-masing. Yang kedua, beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang dibesarkan, tidak kaku, dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan kontrak. Yang ketiga, penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Yang keempat, dalam kontrak pembiayaan proyek, lembaga keuangan syariah tidak menerapkan keuntungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan hanyalah Allah semata. Yang kelima, pengerahan dana dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan atau wadiah, sedangkan lembaga keuangan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dalam proyek-proyek yang dibiayai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Dewan Pengawasan Syariah bertugas untuk mengawasi operasionalisasi lembaga keuangan dari sudut syariah. Selain itu, manajer yang dipimpin lembaga keuangan Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam. Fungsi lembaga keuangan selain menjembatani pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu amanah. Artinya, berkewajiban menjaga bertanggung jawab atas dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya. Adapun prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah yang pertama, bebas atau maghrib, yaitu menghindari adanya beberapa hal. Yang kedua, masyir atau spekulasi, merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Yang ketiga, garar, menipu, memperdaya, dan ketidakpastian, berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan sesuatu transaksi resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Yang keempat, haram, larangan penegasan, yaitu larangan yang juga karena adanya pertimbangan akal. Yang kelima, riba, penambahan, merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas dan kuantitas dan waktu penyerahan. Yang keenam yaitu batal atau tidak sah, yaitu dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara batil, yang seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, atau memaksa.
Yang ketujuh yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Yang berikutnya menyalurkan zakat, infak, sedekah kepada yang berhak menerimanya. Yang kesembilan, kebebasan bertransaksi. Namun harus didasari pada prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizolimi dengan didasari oleh akad yang sah. Fungsi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasinya terdiri dari sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Yang kedua, sebagai pengelola investasi dana dimiliki oleh pemilik dana atau sabul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai manajer investasi. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat, penerimaan, dan juga penyaluran dan kebijakan. Produk penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan juga deposito. Simpanan atau tabungan wadiah adalah simpanan dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang menyimpan dan harus dijaga dan dikembalikan kepada pihak yang memiliki dana. Simpanan atau tabungan berakad wadiah ada dua, yaitu wadiah al-amanah. Harta atau titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Yang kedua adalah wadiah yad damanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab atas kebutuhan harta yang dititipkan sehingga ia boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. Simpanan tabungan murabahah adalah titipan simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Akad murabahah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka deposito berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, akad mudharabah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu, serta lain sebagainya. Produk penyaluran dana atau financing pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, kemudian menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat surplus dana. Prinsip bagi hasil. Pada dasarnya, bagi hasil merupakan produk inti dari lembaga keuangan syariah karena mengandung keadilan ekonomi dan sosial. Dengan bagi hasil, lembaga keuangan syariah dapat turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang dibiayai. Jika dilihat dari sisi alternatif, sistem ini memang terasa rumit dan sulit. Tetapi, dari sisi keadilan bagi hasil menjadi sangat penting. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari yang pertama, al-musyarakah, akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu mudharabah,
Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 2. Prinsip jual beli produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Pada umumnya dalam perbankan, ada 3 jenis akad yang disepakati antara lain. Bail al-murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyertakan perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bai as-salam, yaitu bentuk jual beli yang pembiayaan di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, dan jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Bai al-istiqna, yaitu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli atau forward kedua yang diperbolehkan oleh syariah. Yang ketiga, prinsip sewa menyewa. Yang dimaksud sewa menyewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Penyewa dapat juga memberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai. Kontrak ini disebut al-ijarah mutatahiyah bitamlik, yaitu jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Prinsip jasa. Produk layanan jasa yang bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa jasa yang dilayani meliputi yaitu yang pertama al-wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Kemudian al-kafalah, yaitu jaminan beban tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Yang ketiga, al-hawalah, yaitu pengalihan utang atau piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Yang keempat, arahan, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah. Yang kelima, qard, yaitu pinjaman atau kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Dari uraian atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah kegiatan yang berupa penyedia dana berupa uang barang dari pihak lembaga keuangan kepada nasabah sesuai kesepakatan, yang mewajibkan pihak yang menerima dana untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil. Produk jasa atau servis. Produk jasa lembaga keuangan syariah dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabaru yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi memaksudkan sebagai pelayanan kepada nasabah yang melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah atau bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Peranan lembaga keuangan syariah. Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang paling bawah untuk mengenal dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan atau bank. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal dan peneliti dan beroperasi di pedesaan umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah.
Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggulangan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal dengan menggunakan suku bunga yang sangat tinggi. Untuk menanggulangi kejadian seperti ini, perlu adanya suatu lembaga keuangan yang mampu menjadi jalan tengah. Wujudnya adalah dengan memperbanyak pengoperasian lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu seperti Baitul Mal wa Tamwil. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah perusahaan asuransi. Perusahaan yang menawarkan berbagai jasa untuk menanggulangi resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena ketidakpastian di masa yang akan datang. Ada dua hal terkait usaha asuransi, yaitu polis asuransi dan premi asuransi. Pengendalian polis asuransi adalah surat kontrak penerapan asuransi berupa kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik dana asuransi dan juga penyedia jasa asuransi. Yang kedua, perusahaan dana pensiun atau TASPEN. Badan hukum atau perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk pengelola dana dan menyediakan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi orang yang sudah tidak produktif atau lanjut usia. Manfaat keberadaan perusahaan dana pensiun yaitu menghimpun dana dari iuran peserta sebagai modal bagi dunia usaha dan memberikan jaminan pendapatan di hari tua bagi para nasabah atau pengguna jasa. Ketiga, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi dalam bentuk simpan pinjam memiliki kegiatan berupa penghimpunan dana dari masyarakat yang umumnya sudah menjadi anggota. Kemudian koperasi ini menjaminkan kembali kepada anggota Bursa efek atau pasar modal merupakan tempat jual beli surat-surat berharga berupa saham dan obligasi. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan. Obligasi merupakan surat berharga yang menjadi instrumen utama perusahaan untuk memperoleh tambahan modal. Pemilik obligasi bukanlah pemilik perusahaan. Perusahaan ajak piutang atau factoring. Ajak piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan dengan pengurusan piutang. Manfaat perusahaan ini bagi klien yaitu meningkatkan penjualan, mempermudah untuk menambah modal kerja, memudahkan penagihan utang dan efisiensi usaha. Manfaat bagi perusahaan yaitu mendapat fee dari klien, sedangkan manfaat bagi customer yaitu mendapatkan kesempatan untuk membeli secara kredit, penjualan menjadi lebih baik. Perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan. Keunggulan modal ventura yaitu sumber dana bagi perusahaan baru, tersedia penyertaan manajemen, kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura. PPU bisa mencari bantuan modal dalam bentuk lain, mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang, dan memperluas kesempatan kerja. Penggadaian merupakan bentuk usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang bergerak. Penggadaian diciptakan untuk mengurangi atau meniadakan ijon, riba, dan juga peminjaman yang tidak wajar yang dilakukan oleh rentenir, serta menunjang kebijakan program pemerintah dalam bidang ekonomi. Perusahaan sewa guna atau leasing. Perusahaan ini melakukan pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai atau lunas, maka hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Kontrak leasing ditandatangani oleh kedua belah pihak. Segala fasilitas dan kegunaan barang boleh digunakan oleh pembeli.
Leasing bertujuan untuk menghemat modal, menciptakan sumber-sumber pembiayaan yang beraneka ragam, persyaratan pinjaman uang yang lebih mudah, dan biaya yang lebih murah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.